Hamba-Mu meminta belas kasihan Tuhan untuk menjawab pergumulan kekasih-kekasih-Mu, untuk masalah, pergumulan dan sakit penyakit mereka. Tuhan tolong berilah mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian hamba berdoa dan buka pelayanan ini. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman. Sebelum kita sedikit membahas firman Tuhan, kita akan dengar pembacaan firman Tuhan. Dapat dalam Lukas 11 ayat 2-4. Sekali lagi Lukas 11 ayat 2-4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Tepatnya hari Minggu, kita membaca firman Tuhan ini tentang doa Bapa kami, atau doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang disebut juga doa sempurna. Ada versi Katolik, ada versi Protestan. Tanya dari wilayah Kalimantan menyangkut ini karena ibu ini telah mengikuti sesuai dengan petunjuk saya. Silahkan dibaca. Ya, dari Ibu Ria. Terima kasih Pak Pendeta. 9 jam ya Pak. Saya coba ikuti. Aduh Pak, hampir mau nggak nafas. Seperti apa unsur surga di tubuh kita Pak? Pak, Bapak, berpuasa jugakah mendapatkan karunia itu? Bapak, kami di Katolik beda Pak dengan di Injil. Yang mana yang baik diucapkan Pak? Pak, maafkan saya banyak bertanya. Pak Lefran, mohon didoakan untuk membuang roh jahat, Pak. Ya. Bapak, Ibu, saudara penonton, seorang ibu ini dia bertanya tentang doa Bapa kami. Ibu ini telah mengikuti sesuai petunjuk dan memang membaca ini saya telepon. Dan Ibu Ria bilang dia sampai 50 kali sudah ngos-ngosan. Ya artinya saya bilang relax, jangan tegang. Kalau berdoa itu relax, lemaskan otot dan arahkan hati kepada Tuhan. Jangan kita mengejar target. Jangan sama sekali. Kemudian menyangkut pertanyaan Ibu Ria mengenai puasa. Ya artinya kalau saya berpuasa itu bukan karena untuk mencari karunia. Saya berusaha mendekatkan hati kepada Tuhan. Saya berusaha untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, bukan tujuan mencari karunia. Karena kalau orang mendapatkan Tuhan, berarti dia mendapatkan karunia. Apapun ada dalam Tuhan, dia dapat memberi apa yang Anda minta, tetapi carilah dia dengan segenap hati. Dapatkan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kemudian menyangkut 9 jam, ya itu kan saya berdoa seperti itu. Anda bisa saja berbeda, bisa saja hanya setengah jam, bisa saja hanya 1 jam. Jadi penting sekali, yang terpenting adalah soal bagaimana engkau mengarahkan hati kepada Tuhan. Kekuatan hati dan fokus yang baik adalah kunci bagi orang untuk mencapai Tuhan. Doa Bapa kami atau doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus adalah salah satu jalan menuju Dia, menuju Tuhan, menuju Allah. Rugi sekali sebagai orang Kristen, baik yang Katolik maupun Protestan, rugi sekali kita jika tidak pernah mencapai Dia. Padahal pintu itu terbuka bagi kita. Pintu sorga terbuka, kita mencapai Dia itu lebih sederhana, misalnya dengan doa sempurna ini, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kemudian mengenai unsur-unsur sorga, berarti saya bilang kepada Ibu Ria semalam, Ibu, unsur-unsur sorga itu minta kepada Tuhan untuk membukakan mata rohani Ibu, agar Ibu bisa melihat itu. Bagaimana energi atau unsur dari langit Hasyamawim tertampal di tubuh. Bagaimana energi Kristus itu tertampal di tubuh Anda.
Tetapi kalau Anda buta rohani, ini hanya jadi teori belaka. Jadi tidak berguna. Saya tidak mau bercerita tentang teori. Saya bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Hanya dengan sekali tarikan nafas. Ya, Ibu Ria ini telah berusaha dan memang puji Tuhan, saya bilang semalam cukup 50 kali. Kalau memang sampai di situ cukup dulu. Setiap hari lakukan sampai Ibu meningkat lagi dalam kemampuan. Kemudian Ibu Ria bilang, kalau buka mata rohani itu bagaimana? Saya bilang, ya iya. Seperti Anda lihat taman laut, rencana mau lihat ikan-ikan hias yang indah, ikan-ikan hias yang indah, di situ juga kalau ada misalnya ikan hiu, di situ ada gurita, di situ ada ikan pari, Anda juga akan melihat. Kalau mata hati kita, mata rohani kita tajam, dibukakan oleh Tuhan Allah, maka kita akan melihat semua fenomena itu. Kita akan melihatnya. Termasuk roh-roh jahat itu kita akan lihat. Roh-roh jahat akan kita lihat seperti, ya banyak sekali roh jahat, banyak sekali jenisnya. Nanti di bagian yang lain kita bahas. Yang saya mau jelaskan tentang doa Bapa kami, atau doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus, yang di Katolik atau yang di Protestan sebenarnya sama. Lakukan saja seperti yang ada dalam kitab suci Anda. Jangan pernah permasalahkan, karena semuanya itu sudah benar. Kalau ada selisih itu tipis. Selisihnya tipis. Jadi Anda, sekali lagi saya sarankan, kalau duduk kiblat ke timur, arahkan hati kepada Tuhan, rileks, jangan tegang. Bisa duduk di kursi, bisa juga di lantai, bersila. Kalau Anda laki-laki boleh juga bersila. Kalau Anda perempuan, boleh di kursi juga, boleh duduk santai dan menghadap timur, kemudian arahkan hati kepada Tuhan. Nanti, kalau Anda bertekun setiap hari, entah kapan, saya tidak janji, karena saya tidak tahu mengenai kemampuan masing-masing kita. Saya tidak tahu kemampuan Anda dan fokus Anda seperti apa. Saya tahu pasti kalau Anda memang bersungguh hati melakoni ini, pasti Anda akan ketemu Tuhan. Akan ketemu Tuhan. Dalam manifestasi tentu bisa saja bukan seperti yang saya lihat, bisa yang lain. Dalam tipe yang lain yang mungkin spesifik untuk Anda. Karena kita tidak boleh seragamkan sesuatu penglihatan atau penyataan, itu tidak bisa. Karena beda antara orang yang imajinasinya atau kemampuan melukisnya bagus, penglihatan-penglihatannya itu lebih bagus. Dibanding dengan orang itu yang lukisannya atau gambarnya itu jelek atau tulisannya jelek. Dia lebih sederhana. Kalau kita lihat Nabi-Nabi misalnya Yeskiel, dia melihat penglihatan, atau Nabi Daniel itu Nabi Yeskiel, melihat penglihatan itu lebih jelas. Tetapi coba Anda lihat Yeremia, hanya daun. Dia tanya sama Yeremia, apa yang kau lihat? Daun badam. Lebih simpel. Jadi dengan demikian saya tahu bahwa berarti Yeremia punya tulisan tidak sebaik Nabi Daniel atau Nabi Yeskiel. Sehingga dia punya visualisasi, semakin baik imajinasi orang, visualisasinya semakin baik. Saya tidak bisa ajar unsur-unsur sorga. Kalau Anda belum masuk ke situ, silakan Anda masuk dan bertanya kepada saya. Yang saya mau katakan bahwa kalau Anda tekuni doa Bapa kami dari hari ke hari, entah berapa lama, Anda pasti bersua dengan Dia. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah hidup. Rohnya hidup. Perkataan-perkataan yang tertulis dari kitab, firman-Nya di Alkitab itu harus dihidupkan dengan cara seperti tadi. Kita harus kontemplasi sehingga mencapai titik yang baik dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah kita. Nah, saya mau sedikit bercerita. Kan minggu kemarin saya bilang ada 3 firman-Nya kepada saya. Ada 3 firman-Nya kepada saya. Dan waktu saya berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, atau sama dengan dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Dia datang seperti bola voli besarnya itu, ukuran yang ditetapkan untuk saya. Kalau dia lebih dari itu, saya bisa mati. Kalau ukurannya seperti, lingkarannya itu seperti bola truk itu, 90 cm atau 100 cm, saya bisa mati. Kenapa? Karena kekuatan pengurapan semakin besar. Kalau tingkat kekudusan saya itu rendah, akan mengakibatkan saya itu bisa celaka.
Ada orang berpikir, Tuhan datanglah sepenuh-penuhnya kepada saya. Kalau Tuhan datang sepenuh-penuhnya, engkau mati. Hanya ukuran kemuliaannya itu. Seperti itu, seperti bola voli besarnya lebih kecil sedikit. Saya sudah seperti tidak mampu. Tidak sanggup. Apalagi kalau dia 10 kali besar itu, habis saya. Nah, mengenai ukuran Tuhan kepada setiap orang tentunya berbeda. Kepada setiap hambanya itu berbeda. Dan ketika saya bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, maka dia datang. Dan dia berbicara. Bola biru Hasyamabim itu berbicara. Dia bicara. Perkataannya kepada saya, ya kita dengar firman Tuhan berikut ini. Coba tolong dibuka dalam Ayub 8 ayat 7, tolong dibaca. Ya, Ayub 8 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ya, Demikian. Roh itu berbicara, kedudukan saya yang dahulu itu akan kelihatan hina. Dan yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Maka saya tahu, pertama, berarti sebenarnya Bapa kami yang di sorga bukan dikuduskan namamu sebenarnya. Dimuliakan namamu. Karena saya sudah muliakan dia 100 hari lebih, maka dia memberi sedikit kemuliaannya kepada saya. Sedikit kemuliaannya itu ternyata membuat saya memiliki kedudukan yang sangat mulia kemudian. Dan saya pikir, kedudukan saya yang lalu itu sudah bagus. Kenapa dia bilang itu hina? Dahulu saya umur-umur SMA itu, saya juara pidato provinsi. Sampai umur mahasiswa. Juara baca puisi di tingkat provinsi juga. Anak-anak, juara deklamasi. Teater-teater yang saya bawakan itu juara provinsi. Hampir setiap minggu, ada bahasan tentang saya di media massa, di koran. Saya dikenal, cukup populer. Tetapi dia bilang itu hina. Kenapa? Karena itu satu sekuler. Saya pahami, oh ini karena ini sekuler. Yang kedua, itu terlalu jauh dengan ukuran kemuliaan yang diberikan Tuhan. Ukuran kemuliaan yang diberikan Tuhan. Jadi, dia berbicara soal kemuliaan, bukan kekudusan. Kekudusan saya tidak akan capai, tetapi kemuliaan Tuhan itu dapat diberi. Artinya begini, sebenarnya dimuliakan namamu, saya mau bilang, bukan di Protestan itu salah, tidak. Kan orang yang susun juga kan, kemungkinan besar, tidak dalam roh. Saya sudah dapati itu. Di dalam roh, sehingga dia tidak tahu bahasanya tepatnya apa ya. Apakah kekudusan atau kemuliaan, kurus atau mulia. Yang saya dapati, setelah Tuhan melawati saya, ternyata menyangkut kemuliaan. Tetapi yang saya pakai waktu itu bukan kemuliaan, bukan Bapa kami yang di sorga dikuduskan namamu, itu yang saya pakai. Jawabannya mulia. Kedudukan yang dahulu itu hina, kedudukan yang kemudian itu mulia. Mulia, habis berdoa orang sakit, orang ditolong Tuhan, kan mulia. Berdoa orang lumpuh berjalan, berdoa orang gila sembuh, itu kan hal yang mulia. Tetapi tingkatannya akan mencapai sangat mulia. Nah, kalau Anda memuliakan Allah Bapa di sorga, dengan doa Bapa kami yang Anda lakukan, skenario berulang-ulang setiap hari atau setiap malam, Anda pasti menerima kemuliaan dari Dia. Anda pasti menerima kemuliaan dari Dia. Saya tidak tahu. Mengenai Anda, Tuhan mau bilang apa? Pasti juga sangat spesifik untuk Anda. Nah, kedudukan yang sangat mulia dijanjikan kepada saya. Dari dahulu saya lari juga, berdoa orang sakit, saya takut. Jujur saya takut. Saya berdalih guru saya atau senior-senior saya saja yang banyak itu, ada belasan orang, mereka saja, jangan saya. Jujur saja saya takut, tetapi setelah mereka itu semua sudah tidak ada, gembala di sini, gembala di sana, baru tertinggal itu saya. Mau tidak mau saya berdoa. Dan ketika kuasa Tuhan itu diberi, maka kuasa itu bermanifestasi dan orang-orang disembuhkan. Kalau engkau memuliakan Allah, kerajaan Allah akan nyata dalam hidupmu. Kerajaan Allah itu akan menjadi nyata.
Artinya dia membumi dalam hidupmu. Saya dapat itu, masalah kedudukan. Saya dapat. Anda pasti akan menerima. Tetapi saya tidak tahu bagaimana persisnya. Karena setiap orang spesifik. Sangat spesifik. Yeskiel lain dengan Yeremia. Maksud saya Nabi Yeremia dan Nabi Yeskiel itu berbeda. Nabi Daniel pribadi yang berbeda. Cara Allah menyatakan diri juga berbeda. Bapak Abraham itu berbeda. Ayub juga, Nabi Ayub juga sebuah pribadi yang unik. Rasul Paulus pribadi yang berbeda dengan Rasul Petrus, sebuah pribadi yang lain. Nah, setiap orang, setiap hamba Tuhan itu spesifik di hadapan Allah. Apakah Anda akan diberi sebuah kedudukan yang baik dan mulia atau sangat mulia? Itu tergantung bagaimana Anda itu mendekatkan atau merapatkan hati Anda dan Anda menekan Allah dalam hati untuk membuat kerajaan Allah itu nyata dalam hidup Anda. Bukan atas siapa-siapa, tetapi atas diri Anda sendiri. Dia membumi atas diri Anda sendiri. Apa yang Anda harapkan terjadi. Saya tidak berharap bahwa kedudukan saya menjadi mulia atau sangat mulia, tidak. Waktu itu saya berdoa karena saya penasaran dengan doa ini. Saya betul-betul berpikir bahwa doa ini sangat mujarab. Kenapa tidak dipakai? Saya coba dulu. Memang waktu itu saya berpuasa. Ada kurang lebih setahun saya berpuasa. Dihentikan oleh senior saya dan guru saya. Mereka bilang, cukup puasanya. Nanti kalau tambah lagi engkau jadi sombong. Karena dengar itu saya berhenti. Jadi, bukan soal puasa, tapi menyangkut kiblat hati. Banyak orang juga berpuasa, tetapi kiblat hati tidak benar. Mereka mencari kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Bahkan keadaan mereka menjadi runyam. Kalau Anda berpuasa, kiblat hati Anda harus benar. Jangan mengukur diri tinggi. Saya tidak pernah mengukur walaupun saya punya jubah. Sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan ada jubah. Maksudnya ada jawatan. Saya tidak pernah merasa diri itu hebat. Kalau guru saya bicara, saya dengar. Kalau yang dikatakan itu terhadap saya itu salah, saya kasih habis dulu, baru saya bilang, Pak, begini, yang tadi itu kan tidak betul, begini, saya tidak lakukan. Oh ya? Tidak, oh begitu. Jadi itu hanya tuduhan. Ya, tuduhan, saya tidak begitu. Saya tidak mencari kemuliaan untuk saya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ada orang yang sembuh dalam pelayanan saya, Tuhan yang melakukan, saya hanya berdoa. Menyangkut hasilnya, tergantung Anda, iman Anda kepada Tuhan. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, biar sudah saya pegang kepala Anda, saya tumpangkan tangan di dada Anda, sia-sia. Tapi, kalau Anda percaya walaupun jarak kita jauh, misalnya Anda di Malaysia, Anda di Inggris, Anda di Amerika, di Jepang, di Korea, di Hong Kong atau di Singapura, tidak jadi masalah, pasti Anda disembuhkan Tuhan. Karena apa? Orangnya percaya kepada Tuhan. Tuhan menjawab imannya. Bukan saya yang menjawab iman Anda. Jadi kalau Anda juga tidak sembuh, periksa diri Anda. Anda mungkin tidak benar. Periksa. Jadi ini maksud saya, artinya begini. Banyak orang disembuhkan dalam pelayanan ini, Sion Family. Banyak yang disembuhkan. Tapi ada satu-satu yang tidak sembuh. Sehingga kepada mereka saya bilang, periksa diri Anda, apa masalahnya Anda ini. Mungkin Anda tidak percaya atau Anda punya dosa yang serius. Dosa kesombongan, walaupun misalnya Anda miskin. Anda itu punya dosa kesombongan yang sangat. Menganggap diri tinggi walaupun bodoh. Nah ini masalahnya. Bertobat. Doa sempurna yang diajarkan Yesus buat menjadi nyata. Siapapun Anda. Pendetakah Anda? Gembalakah Anda? Siapapun Anda, buat nyata itu. Dan setiap kata dalam firman Alkitab itu, buat nyata. Kalau Anda mau berkhotbah kepada orang, buat itu nyata. Dari situ Anda harus melihat bagaimana Anda mengalami Tuhan, baru Anda menjelaskan kepada orang. Sehingga mereka mendapatkan roh dari firman itu, dan mereka itu juga diberkati dengan firman itu. Jangan hanya hafalan-hafalan pelajaran di fakultas teologi itu yang dibawa. Jangan, itu sia-sia, tidak berguna. Kita juga sebagai hamba Tuhan harus bertobat. Karena sebenarnya yang dibawa itu lebih banyak sampah. Orang mendengar teori. Yang orang butuhkan kan apa yang harus mereka alami tentang Tuhan. Yang orang butuhkan kan jawaban.
Ada orang berbahasa roh tinggi-tinggi. Bahasa rohnya hebat-hebat. Kemudian saya bilang, oke, Anda bahasa roh tinggi hebat. Sekarang ini orang sakit, coba doakan. Saya tantang mereka itu. Silakan doakan. Untuk membuktikan bahasa roh Anda itu dari Allah atau bukan. Untuk membuktikan itu Roh Kudus atau bukan. Silakan doakan, saya tunggu dulu. Kalau Anda sudah tidak sembuh dengan itu, baru saya tangani. Ada kalanya untuk membuktikan roh yang bekerja pada kita, Roh Kudus yang dari Tuhan atau bukan, kita itu perlu ekstrim. Buktikan kuasa itu ada. Jangan cuma teori. Banyak orang berbahasa roh tapi apa? Bukan roh Tuhan, bukan Roh Kudus. Saya dengar dan saya lihat dengan mati hati saya. Kalau saya bilang setiap detik saya lihat penglihatan, saya lihat itu kenyataan orang, mungkin Anda tidak percaya. Anda pikir, masa ada orang begitu? Kan pasti Anda tidak percaya. Saya mau bilang, saya sering melihat penglihatan itu, saya sering. Satu ketika ada sebuah sidang, di situ ada tokoh-tokoh gereja karismatik yang di wilayah ini cukup terkenal, karena mereka itu penubuat yang hebat, katanya penubuat yang hebat. Kemudian saya tidak rencana ada di situ. Saya datang di situ dengan asisten saya, yang waktu itu dia dosen IPDN. Itu dia, sesampainya kami tempat itu, teman saya itu, saya diajak sama-sama ibadah karena mereka sementara ibadah. Saya duduk saja, saya dengar seorang ibu berbicara, bernubuat. Ini, itu. Kemudian teman saya tanya, pendeta Lefran ini bagaimana? Saya bilang, jangan bernubuat. Kalau roh Tuhan tidak di situ, jangan ngibul. Yang tadi ibu itu bilang tidak betul, itu bukan dari Tuhan. Dari pikiran ibu. Kemudian, 3 hari kemudian ternyata perkataan-perkataan yang dikatakan terbukti tidak dari Tuhan. Kenapa? Terbukti salah. Terbukti salah, artinya begini. Jangan kita mengada-ada dengan nubuat. Kenapa? Kalau di depan saya lihat ada roh Tuhan atau enggak? Ada unsur surga atau enggak di situ? Kalau enggak ada, tidak memenuhi syarat. Tidak ada teori untuk ini dan tidak ada ilmu. Yang ada apa? Kepekaan hati batin seorang untuk membedakan roh. Yang dari Tuhan, bahkan yang dari setan. Ataupun juga yang dari daging, atau dari roh organisasi gereja yang bersangkutan. Silahkan Anda berdoa. Seperti itu, minggu depan atau besok. Saya akan, kalau tidak ada halangan, besok saya akan tambahkan. Kan saya bilang ada 3. Dia berfirman kepada 3 hal. Saya bisa ceritakan itu besok atau mungkin minggu depan, tergantung keadaan. Nah, saudara penonton, silahkan. Kalau Anda memiliki pergumulan, Anda boleh hubungi kami. Anda boleh hubungi kami. Saya kira demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati.